Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriana Agustin dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Filsafat Umum. Pertanyaan pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Jawabannya adalah perbedaan utama antara filsafat klasik, abad pertengahan, dan modern terletak pada fokus pemikirannya. Filsafat klasik menekankan logika, etika, dan realitas dengan tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Filsafat abad pertengahan dipengaruhi agama, berfokus pada penyelarasan akal dengan iman, seperti yang dilakukan Thomas Aquinas. Filsafat modern beralih ke rasionalitas, sains, dan kebebasan berpikir individu, dengan tokoh seperti Descartes yang menekankan rasio dan Kant yang mengkritisi batasan akal budi. Dan pertanyaan kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Jawabannya, filsafat barat modern dimulai dengan pemikiran René Descartes karena ia mengkritik metafisika tradisional yang dianggapnya tidak punya dasar yang benar-benar pasti. Ia menggunakan metode keraguan untuk mempertanyakan segala hal, hingga menemukan satu kebenaran yang tidak bisa diragukan, yaitu, aku berpikir, maka aku ada. Dengan pendekatan ini, Descartes membuka jalan bagi filsafat modern yang lebih mengutamakan akal budi dan logika daripada sekadar mengikuti otoritas agama atau tradisi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Jawabannya adalah, metode positivisme, dipelopori oleh Auguste Comte, memperoleh pengetahuan melalui fakta yang terukur dan pengamatan ilmiah. Positivisme fokus pada fakta objektif, sedangkan dialektika menekankan proses perubahan dan kontradiksi. Sementara itu, metode dialektis yang dipengaruhi oleh Hegel dan Karl Marx melihat pengetahuan sebagai hasil dari konflik gagasan melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis. Pertanyaan keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Jawabannya, teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran terjadi ketika suatu pernyataan sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Teori koherensi melihat kebenaran sebagai konsistensi atau kesesuaian antar pernyataan dalam suatu sistem pemikiran. Teori pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktis atau sejauh mana suatu gagasan dapat diterapkan dan memberikan hasil yang berguna dalam kehidupan nyata. Pertanyaan nomor 5 adalah jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Jawabannya yaitu, realisme menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari dunia luar yang ada objektif. Sementara idealisme berpendapat pengetahuan bergantung pada pikiran atau kesadaran manusia. Realisme melihat pengetahuan sebagai gambaran realitas, sedangkan idealisme melihatnya sebagai hasil konstruksi pikiran. Pertanyaan selanjutnya, dalam aliran ontologi dikenal aliran metarealisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Jawabannya 1. Metarealisme. Realitas lebih kompleks dari yang tampak dan ada di luar pemahaman manusia. 2. Idealisme. Realitas terbentuk dari pikiran atau ide dalam kesadaran manusia. 3. Dualisme. Realitas terdiri dari 2 unsur berbeda, seperti materi dan pikiran. 4. Pluralisme. Realitas terdiri dari banyak elemen yang saling berinteraksi tanpa ada satu kebenaran tunggal. Pertanyaan ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Jawabannya adalah materialisme. Realitas sejati terdiri dari materi dan proses fisik tanpa bergantung pada pikiran atau kesadaran. Idealisme. Realitas sejati terbentuk dari pikiran atau kesadaran, dan dunia fisik hanya manifestasi dari ide. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal. Dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme? Jawabannya, empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah indera, karena hanya melalui pengalaman langsung dengan dunia fisik kita dapat memperoleh informasi yang akurat. Menurut empirisme, akal saja tidak cukup karena tanpa data empiris dari indera, akal tidak bisa menyusun pengetahuan yang valid. Akal hanya berfungsi untuk mengorganisir dan mengolah informasi yang diperoleh dari indera. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal
dalam memberi pengetahuan? Jawabannya adalah kelemahan indera. Bisa salah atau terbatas, tidak selalu menangkap semua aspek realitas. Kelemahan akal. Bisa terpengaruh bias atau kesalahan logika, terbatas oleh pengetahuan yang ada. Pertanyaan terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif? Jawabannya adalah nilai subjektif. Nilai yang bergantung pada pandangan pribadi atau perasaan individu bisa berbeda antar orang. Nilai objektif. Nilai yang dianggap universal dan tidak bergantung pada pendapat pribadi berlaku untuk semua orang secara umum. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Indriana Agustin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.